Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo mempunyai nama asli Raden Said. Dia lahir tahun 1450 dan merupakan putra dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggong Wilontikto atau biasa disebut sebagai Raden Sahur. Sejak kecil, Raden Said telah dididik mengenai agama Islam oleh guru agama di Kadipaten Tuban. Dia sangat tidak menyukai para penguasa yang ada di Tuban. Mereka berbuat semena-mena pada rakyat kecil dan menarik pajak kepada rakyat miskin. Inilah yang membuat Raden Said marah. Raden Said telah menyampaikan niatnya untuk mengurangi penderitaan rakyat Tuban kepada ayahnya. Namun apa daya, ayahnya tidak bisa berbuat banyak. Raden Said pun bisa memaklumi keadaan tersebut karena Adipati berada di bawah pimpinan kerajaan Majapahit yang mengharuskan rakyat membayar pajak. Raden Said melakukan pencurian hasil bumi yang ada di gudang kadipaten. Hasil curian tersebut lalu dibagikan kepada rakyat tidak mampu secara tersembunyi. Lama-kelamaan, tindakan tersebut diketahui oleh ayahnya. Lalu beliau dihukum. Dari kejadian tersebut, ayahnya menjadi marah dan mengusirnya dari Kadipaten Tuban. Raden Said melakukan perjalanan yang tidak pasti arah dan tujuannya, hingga sampailah di hutan Jatiwangi. Di hutan Jatiwangi, dia membuang nama aslinya. Orang menyebutnya sebagai Brandal Lokajaya. Pada suatu hari, ada seorang berjubah putih lewat di hutan Jatiwangi. Dari jauh, Brandal Lokajaya sudah mengincarnya. Orang tersebut memakai sebatang tongkat yang gagangnya berkilauan. Brandal Lokajaya berkata, "Hei orang tua, apa kau pakai tongkat? Tampaknya kau tidak buta. Sepasang matamu masih awas dan kau juga masih kelihatan tegar, kuat berjalan tanpa tongkat." Lelaki berjubah putih itu berkata, "Anak muda, perjalanan hidup manusia itu tidak menentu. Kadang berada di tempat terang, kadang berada di tempat gelap. Dengan tongkat ini, saya tidak akan tersesat bila berjalan dalam kegelapan. Tapi saat ini hari masih siang. Tanpa tongkat, saya kira kau tidak akan tersesat berjalan di hutan ini." Kembali, lelaki berjubah putih itu tersenyum arif. "Anak muda, tongkat adalah pegangan. Orang hidup haruslah mempunyai pegangan supaya tidak tersesat bila berjalan dalam kegelapan." Tanpa banyak bicara lagi, diambilnya tongkat itu dari tangan lelaki berjubah putih. Karena tongkat itu diambil secara paksa, maka lelaki berjubah putih itu jatuh tersungkur. "Anak muda, sesungguhnya apa yang kau cari di hutan ini?" "Saya mengintai harta." "Untuk apa?" "Saya bagikan kepada fakir miskin dan penduduk yang menderita." Sungguh mulia hatimu. Sayang, caramu mendapatkannya yang keliru." "Hei orang tua, apa maksudmu?" "Boleh saya bertanya anak muda?" "Ya, silahkan."
Jika kau mencuci pakaianmu yang kotor dengan air kencing, apakah tindakanmu itu benar? Hahaha, sungguh perbuatan bodoh, hanya menambah kotor dan bau pakaian itu saja. Lelaki berjubah putih itu tersenyum. Demikian pula dengan amal yang telah kau lakukan. Kau bersedekah dari barang yang didapat secara haram. Mencuri atau merampok itu sama halnya dengan mencuci pakaian dengan air kencing. Raden Said tercekat. Kakek tua tersebut melanjutkan ucapannya. Allah adalah zat yang baik, hanya menerima amal dari barang yang didapat secara baik atau halal. Mendengar keterangan tersebut, Raden Said semakin tercengang. Rasa malu mulai menghujam tubuh hatinya. Betapa keliru perbuatannya selama ini. Dilihatnya sekali lagi wajah lelaki berjubah putih itu, agung dan berwibawa, namun mencerminkan pribadi yang ulas asih. Raden Said mulai suka dan tertarik pada lelaki berjubah putih itu. Orang tersebutlah yang berhasil menyadarkan Raden Said bahwa cara yang dilakukannya untuk menolong orang tidak mampu merupakan cara yang salah. Dari situlah Raden Said ingin menjadi murid dari kakek tua tersebut. Namun ada syarat yang harus dijalankan, yaitu dengan menunggui tongkat yang telah ditancapkan ke tanah sampai kakek tua tersebut datang. Ujian tersebut berhasil diselesaikan Raden Said. Selama 3 tahun beliau bersemedi di tempat tersebut. Setelah ujian berhasil, beliau dibersihkan tubuhnya dan diberi pakaian yang bersih. Kemudian beliau dibawa ke Tuban. Mengapa demikian? Karena kakek tua berjubah putih itu adalah Sunan Bonang. Dengan Sunan Bonang, beliau mulai menimba ilmu mengenai agama Islam. Gelar Sunan Kalijogo didapatkannya karena beliau pernah menunggui sungai selama bertahun-tahun. Sunan Kalijogo sendiri mempunyai arti orang suci penjaga sungai. Beliau juga mempunyai nama lain, yaitu Syekh Malaya. Di usia senjanya, beliau memilih Kadilangu Demak sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Beliau wafat tahun 1513. Sunan Kalijogo dalam menyebarkan agama Islam menggunakan kesenian Jawa seperti wayang. Karena pada saat itu orang Jawa sebagian besar masih beragama Hindu. Sunan Kalijogo juga pernah mengubah bentuk wayang yang semula seperti manusia menjadi bentuk karikatur. Beliau juga menciptakan tembang Jawa yang berjudul Ler Ilir. Ler ilir, ler ilir, tandure wis sumilir, tak ijo royo royo, tak senggo temanten anyar, tak senggo temanten anyar. Caangon, caangon, penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno, kanggo mbaso dodot ira, kanggo mbaso dodot ira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.